Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana bila untuk faktorial itu faktor pertama itu hanya terdiri dari dua level. Nah, yang ini dia hasilnya tidak akan keluar di SPSS untuk uji lanjutnya, dan bagaimana cara kita untuk memberi notasinya. Nah, di SPSS juga untuk interaksi itu kita harus menjadikannya ke uji non-faktorial. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, kita buka SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25 ya. Nah, di variabel view-nya kita langsung ketikkan saja sesuai dengan variabel yang ada di Excel ya. Nah, variabel pertama itu ada A ya. Variabel kedua ada B ya. Nah, kemudian A-nya ini itu ada dua. Satu A1, dua itu A2 ya. Nah, kemudian kita buat interaksi ya di sini ya. Interaksi. Oke ya. Di labelnya ini A, ini B, ini juga interaksi. Untuk B ya, kita buat 1 B1, 2 untuk B2, dan 3 untuk B3. Nah, untuk interaksi gitu ya, itu kita kode 1 itu untuk A1 B1 ya, 2 itu untuk A1 B2, 3 itu untuk A1 B3, 4 A2 B1, 5 A2 B2, dan 6 A2 B3 ya. Oke, kita klik oke. Nah, di sini kita menggunakan ujinya RAL ya. Nah, setelah kita masukkan variabel, kemudian kita masukkan nilai values-nya, kita ke data view dan kemudian kita kode ya, ini sesuai dengan yang telah kita buat ya, kodenya tadi. A1 B1 itu berarti kodenya 1 dengan 1 ya. Nah, kemudian A1 B2 berarti 1 dengan 2, A1 B3 1 dengan 3 ya. A2 B1 21, A2 B2 22, A2 B3 23 ya. Nah, untuk interaksinya ya, A1 B1 itu berarti 1 ya. A1 B2 itu berarti dia 2 ya. Kemudian A1 B3 itu 3 ya. A2 B1 4, A2 B2 5, A2 B3 6. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai yang kita ukur ya. Atau di sini kita masukkan saja data ya. Nah, ini data ya. Atau data hasil ya. Nah, data hasil terserah ya nanti teman-teman ya. Ini mau hasil pengamatan apa terserah ya. Nah, kita tinggal copy saja ya. Nah, kita tinggal copy. Yang ini juga kita tinggal copy ya. Copy, dan ini juga kita tinggal copy. Nah ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, bagaimana ya caranya? Pertama kita uji dulu ya untuk yang faktorial dulu ya. Jadi untuk yang interaksi ya, untuk uji lanjut interaksinya itu nanti terakhir ya. Analyze general linear model univariate. Nah, di sini data hasil kita masukkan di dependent ya. A sama B kita masukkan di fixed factor ya. Nah, kemudian di sini kita uji lanjutnya misalnya kita menggunakan uji Duncan ya. A, B, kita pakai uji Duncan. Nah, nanti di sini akan ada kesimpulan ya, bahwasanya untuk A itu tidak dapat dikeluarkan hasilnya karena kurang dari 3 ya. Untuk A, kurang dari 3. Nah, bagaimana kemudian kita akan memberi notasi untuk A ya. Nah,
Oke, caranya adalah kita harus mencari rata-rata untuk faktor A-nya dulu ya. Kalau faktor B kan sudah ada di hasil dan ken ya, tapi kita nggak ada nih yang A-nya. Jadi caranya analyze ya, descriptive, explore, data hasil. Nah, ini masukin aja nggak apa-apa ya, ketiga-tiga ini ya, ke faktor list. Nah, nanti kita ya di hasil uji deskriptif ini, kita mendapatkan rata-rata untuk A, ini untuk A1, ini untuk A2. Yang B juga kita dapatkan ya, B1, B2, B3, interaksi juga kita dapatkan ya. Nah, interaksi kita udah dapatkan rata-ratanya. Nah, ya. Nah, di sini ya, sebelum kita memberi notasi ya, kita lihat di sini interaksinya ini dia berbeda nyata atau signifikan karena signifikasinya lebih kecil dari 0,05, tetapi hasil uji lanjut interaksinya nggak ada nih ya. Yang ada hanya B, yang A-nya nggak muncul karena cuma 2, yang B muncul, yang interaksi nggak ada. Maka di sini kita akali dengan interaksinya dilakukan secara non-faktorial. General linear model, univariate ya. Nah, di sini kita keluarkan A dengan B-nya, kita hanya masukkan interaksi ya. Nah, kemudian kita post hoc, interaksinya kita pakai dan. Nah, nanti ya hasil uji lanjut interaksinya keluar. Nah, ini baru bisa kita berikan notasi ya. Nah, oke, bagaimana cara memberi notasi ya? Oke, kita minimize dulu ya. Nah, minimize dulu. Kita ke Excel ya. Nah, di sini ya, kita tadi punya notasi ya untuk faktor A. Jadi, kita faktor A dulu ya. Nah, di sini berarti ada perlakuan ya, rata-rata, notasi. Nah, ya, notasi. Nah, A ya, A1. Kita lihat rata-ratanya yang kita cari tadi. Nah, ini ya. A1 rata-ratanya 45,44. Nah, A2 rata-ratanya ya 59,11. Nah, kita lihat dari ANOVA ya, bahwasanya A itu dia berbeda nyata atau terdapat perbedaan antara A1 dengan A2, sehingga kita tinggal memberi notasi kalau dia terdapat perbedaan atau berbeda nyata, notasinya berbeda, dimulai dari rata-rata terkecil notasinya A, rata-rata terbesar notasinya B. Nah ya, nggak ada yang susah ya, ini sudah selesai nih untuk A ya. Nah, sekarang untuk faktor B. Nah, untuk faktor B ya, nggak usah bingung, tambah lebih gampang lagi. Kita tinggal melihat dari sini aja. Ya. Perlakuan rata-rata notasi. Ya. B1 46,50, dia terletak di kolom keberapa? Kolom ke-1 A ya. B2 ya 54,83 itu B, dan B3 ya 55,50 itu juga B. Nah, sekarang bagaimana untuk interaksi ya? Untuk interaksi. Nah, gampang juga, tinggal kita beri notasi dari hasil interaksi kita tadi. Nah ya, kita mulai dari, nah kita bikin dulu ya, perlakuan rata-rata notasi. Nah, di sini A1 B1 rata-ratanya 41,00 terletak di kolom ke-1, berarti A. A1 B2 itu dia terletak di kolom kedua 46,00 itu B. A1 B3 ya itu di kolom ketiga itu C ya. Nah, A1 A2 B1 di kolom keempat ya 52,00 C ya. A2 B2 itu terletak di kolom kelima 61,67 ini sorry A B C D D ya. A B C D, sorry ini D ya, ini D.
A2B2 61,67 di kolom kelima ini E ya. Berarti A2B3 juga E ya. 63,67 dia juga E ya. Itu ya. Cara kita memberi notasi apabila hasilnya tidak keluar di SPSS ya. Nah, Pak, bagaimana ada tampilannya itu dia menggunakan tabel dua arah? Nggak masalah, boleh ya. Nah, untuk tabel dua arah, ya, ini kan A1 dengan A dengan B ya. Nanti kita bikin B1, B2, B3 ya. Di sini ada A1, A2 ya. Nah, A1, B1, 41,00 notasinya A ya. A1, B2, 46,00 notasinya B. A1, B3, 49,33 ya. Itu C. A2, B1, 52,00 itu D ya. A2, B2, 61,67 ya. Itu E. A2, B3, 63,67 ya. Itu E ya. Nah, di bawah ini kan dia akan ada rata-rata ya, baik itu untuk faktor A maupun untuk faktor B. Jadi rata-rata yang ke bawah ini untuk faktor B, yang ke kanan ini untuk faktor A ya. Nah, kita lihat untuk faktor A1 45,44 itu A ya, 45,44 itu A. Kemudian A2 59,11 itu B. Nah, jadi sebagai penanda ya, untuk faktor tunggal itu notasinya huruf besar ya. B1 46,50 itu A, B2 54,83 itu B, dan B3 55,50 itu B. Nah ya teman-teman, jadi kita sudah membuat notasinya ya. Nah, ini kalau mau menyajikannya dalam bentuk tabel dua arah ya teman-teman ya, bebas ya. Nah, bagaimana kalau misalnya diminta sama dosen plus minus standar deviasi? Oh boleh, nggak masalah ya. Nah, misalnya ini mau ditambah plus minus standar deviasi ya. Tinggal kita insert, kita simbol ya, plus minus. Nah ya. Nah, jadi untuk A1, B1 lihat standar deviasinya tadi di hasil uji deskriptif. Nah, A1, B1 standar deviasinya ya 1,00, berarti di sini 1,00 ya. Nah, kemudian A2, B1 tinggal kita copy aja ini ya. Nah, A2, B1, A2, B1. Ya benar, A2, B1 ya. A2, B1 2,00 ya. Nah, 2,00 ya. Kemudian A1, B2. A1, B2 1,00. Tinggal kita copy aja ya tanda plus minusnya ya. 1,00 ya. A2, B2. A2, B2. A2, B2 standar deviasi 1,53 ya. 1,53 ya. A1, B3. A1, B3. Nah, A1, B3 kita lihat 1,53. 1,53 ya. A2, B3. A2, B3 ya. A2, B3 juga 1,53. 1,53. Oke. Nah, ini untuk interaksinya sudah yang bagian dalam ya. Sekarang untuk faktor tunggal ya. Yang bagian luar. Nah, ini B1 kita kasih aja ya standar deviasinya. Untuk B1 kita lihat berapa standar deviasi untuk B1 itu 6,19 ya.
6,19 ya. Untuk B2 9,75 ya. Untuk B3 itu 6,89. Nah, ya. Sekarang untuk A1 standar deviasinya 3,78 ya. Untuk A2 5,60. Nah ya, oke, selesai ya. Jadi kita sudah dapat ya notasi, interaksi maupun faktor tunggal ya. Nah, teman-teman ya. Dan sangat sederhana, bisa teman-teman ikuti ya. Nggak perlu lagi teman-teman mau pakai jasa olah data ya. Kalau teman-teman mampu memahami proses ini step by step-nya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.